semuanya, dengan Mutia lagi di sini, dan kali ini saya ingin memaparkan dua materi. Yang pertama yaitu persepsi sebagai inti dari komunikasi, dan yang kedua komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pembahasan pertama yaitu persepsi sebagai inti dari komunikasi. Sebelum kita membahas persepsi sebagai inti dari komunikasi, kita harus paham dulu apa sih itu persepsi. Jadi persepsi itu adalah sebagai proses pemberian makna pada sensasi, atau juga bisa disebut suatu proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut. Persepsi lingkungan fisik yaitu suatu kegiatan dalam menafsirkan stimulus berupa lambang-lambang yang bersifat fisik baik pun terhadap suatu objek. Contohnya yaitu ketika kita melihat sampah botol plastik tergeletak di lantai, itu sudah mempunyai dua persepsi. Yang pertama, kita melihat itu sebagai sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Dan persepsi lainnya, kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang bisa didaur ulang kegunaannya, seperti membuat pot atau lampu-lampu atau hal kreatif yang bisa dibuat menggunakan sampah botol plastik. Dan yang kedua yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial ini adalah proses menangkap arti-arti objek sosial atau kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan sekitar. Contoh dari persepsi sosial ini ada dua. Yang pertama, wawancara kerja. Saat perekrut melakukan wawancara kerja, mereka mungkin memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh pelamar. Jika seorang pelamar tersenyum dan bicara percaya diri, mereka mungkin dianggap sebagai calon yang percaya diri dan mudah beradaptasi. Namun jika seorang pelamar tampak gugup dan ragu-ragu, persepsi mereka sebagai calon yang profesional bisa berubah. Contoh yang kedua yaitu media sosial. Di forum media sosial, orang seringkali membuat persepsi tentang kehidupan orang lain berdasarkan apa yang mereka bagikan. Jika seseorang sering memposting foto-foto liburan yang mewah, orang lain akan menganggap bahwa mereka memiliki gaya hidup yang glamour atau yang high class. Ini adalah contoh bagaimana media sosial dapat mempengaruhi persepsi tentang status sosial seseorang. Dan contoh dari persepsi budaya ini yaitu persepsi tentang kesehatan atau obat-obatan. Adalah cara individu dalam berbagai budaya memandang kesehatan dan penggunaan obat-obatan dapat berbeda. Misalnya, beberapa budaya mungkin lebih mendukung pengobatan yang lebih tradisional atau alami, sementara budaya lain lebih mengandalkan obat-obatan yang modern. Dan seringkali individu mengalami keliruan dan kegagalan dalam persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keliruan dan kegagalan persepsi ini karena adanya stereotip dan prasangka. Dan yang kedua yaitu efek halo, yang ketiga efek konfirmasi, yang keempat ketidakpahaman tentang budaya lain, dan yang kelima kurangnya informasi. Jadi kecermatan dalam proses persepsi terhadap stimulasi indrawi mengantarkan pada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, jika proses persepsi terhadap stimulus gagal, komunikasi akan tidak berhasil. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang gak berkomunikasi? Makhluk sosial pasti berkomunikasi. Bahkan ketika mereka gak ngapa-ngapain, diam, mereka melakukan komunikasi dalam bentuk dengan dirinya sendiri atau dengan pikirannya atau dengan hal lainnya. Karena komunikasi itu adalah kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam kehidupan masyarakat dan agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu bertegur sapa dengan teman-temanmu atau bertegur sapa dengan tetangga-tetanggamu. Dan masih banyak banget komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. See you all!